Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pelet ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi saya sebagai moderator di sini. Di kelompok kami ada 4 pemateri. Pemateri pertama ada Saudari Nanda Alfiana Kusdianti akan membahas mengenai apa itu pelet dan bagaimana teknologi yang digunakan. Nah, pemateri kedua ada Saudara Akmal dan pemateri ketiga ada Saudari Astria dan pemateri keempat ada Mulia Alfiana. Nah, langsung saja saya akan memberikan sedikit pengantar. Jadi bahan bakar berbasis fosil untuk masa yang akan datang jumlahnya akan semakin menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan bahan baku lain yang sifatnya dapat diperbarui, yaitu biomassa yang berasal dari tumbuhan. Biomassa merupakan sumber energi terbarukan yang paling serbaguna yang dapat menghasilkan bahan bakar untuk panas, listrik, dan transportasi. Biomassa tidak dapat langsung digunakan sebagai bahan bakar karena sifat fisiknya yang rendah, seperti kerapatan energi yang kecil dan permasalahan penanganan, penyimpanan, dan transportasi, sehingga perlu dilakukan diversifikasi diantaranya dengan dibuat produk pelet. CMARS tahun 2006. Untuk mengefisienkan waktu yang ada, saya persilakan pemateri pertama yaitu Saudari Nanda Alfiana Kusdianti untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Alfiana Kusdianti, NIM A022053, Prodi Kehutanan kelas B. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pelet. Pelet merupakan hasil pengempaan biomas yang mempunyai tekanan lebih besar dibandingkan briket. Bahan bakar pelet ini berdiameter antara 3-12 mm dengan panjang antara 6-25 mm. Pelet diproduksi dalam suatu alat dengan mekanisme pemasukan bahan secara kontinu, yaitu bahan yang telah dikeringkan, didorong, dan dimampatkan melewati lingkaran baja pada beberapa lubang yang mempunyai ukuran tertentu, yang kemudian akan patah ketika mencapai panjang yang diinginkan, menurut Ramsay 1982. Adapun teknologi mesin pelet ini sudah banyak digunakan terutama untuk memproduksi pakan ternak. Namun, demikian, khusus untuk biopelet dari biomassa kayu di Indonesia belum banyak dilakukan. Bahan yang digunakan dalam rekayasa alat pelet kayu ini adalah pipa baja tahan karat atau struktural steel 304 dengan tebal 2 mm, baja tahan karat struktural steel 304 tebal 8 mm, tabung hidrolik, elektromotor, kran oli, pompa oli, tangki oli, dan kawat katoda untuk las listrik. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Akmal, sebagai pemateri kedua dengan NIM A02200528. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok pelet. Permintaan pelet kayu kualitas tinggi untuk kebutuhan rumah tangga meningkatkan dengan adanya kebijakan dari negara maju untuk menggunakan bahan bakar terbarukan sebagai memenuhi protokol Kyoto. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tersebut diantaranya adalah jaminan pasokan biomassa 2 sebagai sumber bahan energi, teknologi, proses untuk perlakukan dan penempatan, serta meningkatkan kualitas energi biomassa sehingga mampu memenuhi standar yang diterapkan. Pemanfaatan biomassa pelet sebagai pengganti bahan bakar fosil
untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan energi skala kecil semakin meningkat. Pelet di Indonesia masih terbatas pada industri ekspor, sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga masih sangat kecil porsinya. Beberapa keuntungan lain dalam pemakaian pelet dalam rumah tangga sebagai berikut: hemat kayu. Nah, di sini ketika kita memakai pelet, maka kita akan hemat kayu dalam penggunaan bahan bakar ini. Dan menggunakan ini pemakaian kayu menjadi lebih sedikit. Kedua, hemat biaya. Nah, dengan menggunakan kayu pelet ini itu kita menjadi hemat biaya, mengurangi biaya, dan biasanya digunakan untuk pembelian gas LPG yang tadinya kita biasa gunakan gas LPG ada yang harga 27.000 sampai 30.000 itu dengan menggunakan pelet kayu ini itu bisa menjadi hemat biaya. Kemudian nyaman, tidak terdapat asap dalam pemakaian pelet kayu. Nah, bersih jika dibandingkan dengan LPG atau bahan bakar, dan dengan menggunakan pelet kayu juga ini tidak berbahaya, tidak mengganggu orang lain dan tidak banyak asap seperti itu. Kemudian yang keempat itu sehat, mengurangi emisi CO2. Yang kelima, aman, tidak ada risiko meledak dan dalam pemakaian pelet kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, penggunaan pelet kayu. Pada dunia industri, pelet kayu digunakan sebagai sistem pembangkit tenaga pemanas dan pembangkit tenaga listrik. Nah, pada penggunaan rumah tangga, pelet kayu umumnya digunakan sebagai pemanas di dalam rumah atau pemanas barbeque untuk pesta yang ada di rumah. Sebagaimana kompor, pelet kayu sekarang menjadi sangat populer di beberapa negara maju, terutama negara yang memiliki 4 musim. Fungsinya untuk pemanas atau penghangat di dalam rumah ketika terjadi musim dingin. Bahkan pelet kayu memiliki karakter tersendiri, yaitu bersih, kecil, temperatur yang stabil, dan tidak banyak debu dan bebas polusi. Penggunaan pelet sebagai bahan bakar tidak menghasilkan asap maupun CO2, sehingga dianggap sangat ramah lingkungan. Harganya pun sangat terjangkau. Jika dibandingkan dengan gas LPG yang memiliki harga yang sangat mahal serta menghasilkan CO2 yang tidak ramah lingkungan, pelet kayu jauh lebih unggul. Pelet kayu memiliki sifat yang sama seperti kayu bakar, yaitu ketika tidak digunakan dapat dipadamkan terlebih dahulu dan dapat dihidupkan kembali ketika saat dibutuhkan. Walaupun memiliki karakter seperti kayu bakar, kandungan kalori pelet kayu setingkat dengan batu bara. Hal ini dikarenakan kayu telah melewati fase pengeringan yang berguna dalam menghilangkan kadar air kayunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja, yaitu pelet kayu diatur dalam satu paket bersama kompor atau burner untuk digunakan di rumah tangga. Pelet kayu dapat disebut sebagai karbon netral karena dianggap tidak menambah emisi CO2 ke atmosfer. Hal tersebut dikarenakan wood pellet berasal dari pepohonan yang telah menyerap lebih banyak CO2 daripada membuangnya. Emisi CO2 dari pelet kayu sekitar 10 kali lebih rendah dibandingkan dengan batu bara dan bahan bakar minyak, serta 8 kali lebih rendah daripada gas. Dengan keunggulan tersebut, pelet kayu jauh lebih bermanfaat dibandingkan bahan bakar lainnya, seperti kayu bakar, gas, maupun batu bara itu sendiri. Dan kesimpulannya yaitu, kayu pelet merupakan salah satu jenis bahan bakar alternatif terbarukan yang lebih ramah lingkungan atau bioenergi. Bentuknya hampir mirip dengan briket kayu, namun ukuran dan bahan perekatnya berbeda. Pelet kayu digunakan sebagai pembangkit tenaga pemanas dan pembangkit tenaga listrik, dan bahan bakar untuk boiler dibandingkan dengan bahan bakar kayu biasa
atau bahkan batu bara, pemanfaatan bahan bakar pelet kayu memiliki berbagai keuntungan. Kadar air pelet kayu umumnya lebih rendah, yang berarti efisiensi pembakaran yang lebih tinggi dan penanganan yang lebih mudah, terutama saat musim dingin. Kepadatan pelet kayu jauh lebih tinggi daripada kayu biasa, rata-rata yaitu 200 sampai 400 kg per. Ya, mungkin itu dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.